Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang indah ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah fardu subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Serta kemudian kita lanjutkan sejenak duduk di majlis ini, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang benar serta semangat di dalam mengamalkan apa yang kita pelajari pagi ini. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak, dan kita dikumpulkan bersama para nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan pembahasan kitab Tajrid Tauhid pada pembahasan tentang syubhat para pemuja-pemuja kubur. Ini dalam lanjutan pembahasan syubhat yang senantiasa mereka pakai di dalam membolehkannya, hukum bolehnya seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Ini dari beberapa pembahasan terakhir, dari pembahasan ketiga ya sampai ini keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ini pagi ini ke-8, masih dalam pembahasan subhat para pemuja kubur tersebut. Pagi ini kita akan membaca dalil mereka yang mereka pakai di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasidlaluhum biqauli ta'ala, yaitu surat Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, ya ibtigha, carilah kepadanya al-wasilah. Nah, Al-Maidah 35 ini mereka mengatakan, para pemuja kubur itu mengatakan al-wasilah di sini hiya at-tawassul bin nabi. Nah, jadi mereka mengartikan wabtau ilaihil wasilah, al-wasilah di dalam ayat ini mereka katakan apa? Tawassul dengan nabi ba'da mautihi wal istighatsatu bihi. Jadi mereka menafsirkan sendiri bahwa wasilah di sini itu maknanya adalah tawasul dengan Nabi setelah Nabi wafat. Lagi-lagi ini adalah dalih yang mereka gunakan untuk menghalalkan syubhat mereka. Dalilnya sahih, na'am. Allah perintahkan wabtau ilaihil wasilah, tapi penistidlalannya, pengambilan makna yang ada pada dalil itu tidak benar. Mereka memakai pemahaman mereka sendiri pada makna ayat tersebut dengan mengatakan al-wasilah di sini adalah at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi wal istighatsatu bih.
Ini ayat yang membolehkan seseorang untuk bertawasul dengan Nabi setelah Nabi wafat dan beristighasah kepadanya. Apakah benar ini adalah ayat yang mengatakan tentang bolehnya kita bertawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat? Nah, dijawab oleh Syekh Faisal Al-Jasim dari beberapa sisi. Jawaban yang pertama, anna hadza min abyanil batil. Sesungguhnya pemahaman mereka bahwa at-tawassul dalam ayat itu adalah bertawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat, ini merupakan kebatilan yang paling jelas. Abyanul batil, kebatilan yang paling jelas, yang paling terang, yang paling terang. Kenapa? Limukhalafatihi ma warada anis sahabati radhiyallahu anhum wattabi'ina fi tafsiriha. Karena penafsiran mereka itu menyelisihi penafsiran yang dipahami oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Tidak ada para sahabat dan para tabi'in yang mengatakan at-tawassul itu artinya apa? Bolehnya itu tawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat. Tidak ada. Faqad fassaraha as-sahabatu wa tabi'un bil qurbah wa ta'ah. Al-wasilah di situ ditafsirkan oleh para salaf, para sahabat dan para tabi'in adalah dengan al-qurbah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'ah. Al-wasilah itu artinya adalah at-ta'ah, ketaatan. Ai at-taqarrabu ilaihi bi fi'li at-ta'at. Mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Cara dekat kepada Allah melakukan perintahnya. Cara dekat dengan Allah menjalankan ketaatan yang diperintahkan olehnya. Itulah makna wasilah itu. Wa hadza tsabit, dan makna ini datang jelas ya dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas gelarnya turjumanil Quran. Wa Abi Wa'il wa Mujahid wal Hasan wa Qatada wa Abdullah ibn Kathir wa Suddi wa Ibnu Zaid wa dhalika fima rawahu at-Tabari bila khilafin bainahum. Dan riwayat-riwayat mereka tadi dibawakan oleh Imam Tabari di dalam kitab tafsirnya, ya, Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran bila khilaf. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan tawassul di situ maknanya at-tawassul bin Nabi ba'da wafatihi. Tidak. Ya. Tapi al-wasilah di situ adalah kedekatan, amal saleh, ketaatan yang dilakukan oleh seseorang jika ingin ya mencari mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kata Syekh Faisal, wa hadza min abyanil batil. Ini adalah kebatilan yang terang. Karena tidak ada satupun mereka, para as-sahabat, para tabi'un yang menafsirkan seperti yang mereka tafsirkan. Lalu mereka dapat dari mana? Dari diri mereka sendiri. Mereka buat-buat untuk melegalkan syubhat mereka itu sendiri. Jelas? Supaya ya barang dagangan mereka ini laku, dibuat-buatlah dalilnya. Ya, supaya mereka bisa menghalalkan apa yang mereka lakukan, maka mereka buat-buat maknanya. Ini artinya apa? Artinya bahwa mereka menafsirkan dari jalan mereka sendiri tanpa mengikuti pemahaman penafsiran para as-sahabat wa tabi'un dan tabi'in. Padahal ya penafsiran mereka, tafsir jumhur salaf muqaddam ala kulli tafsirin syaz. Penafsiran as-salaf lebih didahulukan dari penafsiran yang syaz. Di dalam kaidah yang lain bahwa tafsirus salaf wa fahmuhum linususil wahyi hujjah ala man ba'dahum. Penafsiran as-salaf dan pemahaman mereka terhadap nas-nas wahyu itu hujjah. Hujjah artinya apa? Menjadi dalil bagi kita. Pemahaman mereka itu kita pakai gitu. Di pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in di dalam menafsirkan ayat itu menjadi hujjah atas kita, atas orang yang datang setelah mereka. Bila mana mereka memahami itu,
bahwa al-wasilah ada at-ta'ah wal qurba ilallah, itulah makna yang paling benar. Karena menafsirkan ayat tidak bisa dari isi kepalanya sendiri tanpa melihat kepada penafsiran para as-salafus salih. Ini bantahan yang pertama, yaitu apa yang mereka katakan adalah kebatilan yang terang, kebatilan yang jelas. Yang kedua, ats-tsani annahu law jaza likulli ahad ay yufassiraha bima yashtahihi, kalaulah seandainya boleh masing-masing kita menafsirkan apa yang ia inginkan, ya, bayangkan itu. Kalaulah seandainya masing-masing boleh menafsirkan apa yang ia inginkan, walau kana mukhalifan lima thabata an as-sahaba wa tabi'in fi tafsiriha, meskipun ya menyelisih apa yang datang dari sahabat dan para tabi'in, maka itu akan membuka jalan-jalan kerusakan terhadap Al-Quran dan agama ini. Ya, jalan-jalan kerusakan. Maka itu akan menjadi dalil bagi setiap orang yang batil, yang menginginkan ma yuridu walau khalafa tafsirun nusus. Itu akan membuka jalan-jalan keburukan, dan itu akan menjadi celah bagi mereka yang ingin merusak agama ini atau ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dari Islam. Dia akan pilih jalannya sendiri. Jelas ya? Maka kalaulah seandainya masing-masing ya boleh menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka itu akan membuka celah terhadap agama yang mulia ini, dan akan mencela dan membuka celah bagi siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran tanpa harus melihat kepada pemahaman generasi sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Merupakan kebatilan yang paling terang dan jelas. Yang kedua, andaikan itu dibolehkan bagi masing-masing kita untuk menafsirkan Al-Quran seperti yang ia inginkan, ini akan membuka celah kerusakan terhadap agama ini. Ikhwafillah, adapun yang ketiga sebagai bantahan oleh Syekh Faisal, annal wasilah fi hadhil ayati, dan wasilah di dalam ayat Al-Maidah 35 ini, ia nazirul wasilah al-madhkura fi suratil Isra, dan dia adalah seperti nazir, seperti wasilah yang disebutkan di dalam surat Al-Isra. Ya. Tidaklah Allah sebutkan wasilah di dalam Al-Quranul Karim ini kecuali dua. Al-wasilah di dalam surat Al-Maidah 35, al-wasilah dalam surat Al-Isra ayat 57. Nah, seperti al-wasilah yang Allah sebutkan Al-Maidah 35, ia sama dengan seperti al-wasilah yang disebutkan dalam Al-Isra 57. Allah katakan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdzura. Ila rabbihimul wasilah, ya, mereka dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, yabtahuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, siapa yang terdekat, ya, wa yarjuna rahmata, dan mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pemahaman kita bersama. Ayat ini, kata Syekh Faisal, laqad marra ma'ana annaha nazalat fi man kana ya'budul malaikah. Ayat ini turun kepada mereka yang menyembah para malaikat, menyembah para nabi, menyembah para wali-wali. Ya, fabayyana Allah azza wa jalla anna haula'il mad'uwin al-ma'budin min dunillah. Allah menjelaskan di dalam ayat ini mereka-mereka yang dimintai dan disembah selain Allah, seperti kal anbiya wal awliya, seperti mereka orang-orang saleh, orang-orang para nabi, yabtawuna ila Allahil wasilah, mereka sendiri mencari wasilah kepada Allah. Ya, mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Fa kaifa yakununa humul wasilah? Coba tuh, malaikat,
para nabi, ya, kemudian para aulia, yang mereka itu sendiri adalah mereka itu sendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menjadi wasilah? Gak mungkin. Ya, para anbiya, para salihin, kemudian para malaikat, para aulia, mereka sendiri melakukan perintah-perintah Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yabtawuna ila Allahil wasilah. Ya, mereka sendiri mencari itu. Wa hadza, ya, dan ini merupakan bantahan, membatalkan terhadap pendapat mereka. Annal wasilah yatawassul bil anbiya'i was salihin. Dan ini tidaklah benar. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kita pahami di sini ada 3 bentuk bantahan yang disampaikan kepada kuburiyun, para pemuja-pemuja kubur, di mana Al-Maidah 35 ini mereka tafsirkan apa tadi? Boleh bertawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat. Padahal itu tidak. Yang pertama, Syekh Faisal mengatakan ini merupakan kebatilan yang paling terang. Yang kedua, andaikan masing-masing boleh menafsirkan ayat sesuai dengan keinginannya, maka ini adalah akan membuka, ya, pintu atau celah kerusakan agama ini. Yang tidak ada artinya. Masing-masing boleh membuat dalilnya masing-masing. Ya, masing-masing boleh membuat dalil apa yang mereka inginkan. Ya, bukanlah seperti ini metode yang diajarkan Nabi dalam beragama. Ya, beragama sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan dan dipraktekkan oleh mereka para generasi awal umat ini. Ya, tidak ada orang yang bisa beragama sesuai dengan pikirannya sendiri. Ya, yang tidak cocok ditinggal, yang tidak cocok ditinggal, yang cocok dipakai. Yang enggak gitu. Ya, yang cocok menurut Allah kita lakukan meskipun menurut kita tidak. Ya, yang tidak pantas kita tinggalkan meskipun, ya, itu bertentangan dengan jiwa kita, butuh mujahadah yang kuat. Nah, oleh itu khafillah, para kuburiyun menjadikan ini ayat sebagai dalih, bukan dalil sebagai alasan untuk membolehkannya seseorang bertawassul kepada Nabi setelah Nabi wafat. Jelas ya, setelah Nabi wafat itu tidak boleh kita bertawassul kepadanya. Tapi khafila rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan Allah jaga kita dan keturunan kita dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Jelas ya? Wasilah di dalam Islam yang masyru' itu ada 3 kan? Tawassul yang masyru' ada 3. Yang pertama, bertawassul dengan doa sendiri atau dengan doa orang soleh yang masih hidup, dengan doa orang soleh masih hidup kita minta. Yang kedua, dengan amal soleh kita sendiri. Yang ketiga, dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah miliki. Ya Rahman irhamni, ya Tawwab tub alayya, ya Razzaq urzuqni, ya Dzal quwwatil matin, dan seterusnya. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Semoga Allah sekali lagi jaga kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan beragama dan dari segala bentuk kesalahan-kesalahan dalam praktek agama yang mulia ini. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara